ketika surga telah dicipta oleh Allah dengan begitu banyak kenikmatan yang ada, maka surga itu bertanya kepada Allah. Kata surga, ya Rabb, lima khalaqtani, untuk siapa aku ini dicipta enak kayak begini, cakep gini? Siapa yang bakal ngisinya? Siapa? Likulli sakhiyin wa taqi, orang yang dermawan. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaykhihi wa limasyayikhina amin. Ya Aliyu wahai Ali, lamma khalaqallahul jannata, ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan akan surga, qalat, maka berkata oleh surga, ya Rabbi, wahai Tuhanku, lima khalaqtani, untuk siapa kau ciptakan akan aku ini? Qala, Allah menjawab, likulli sakhiyin wa taqiyin, bagi tiap-tiap orang yang dermawan dan orang yang bertakwa. Qalat, surga bilang, raditu, saya redha wahai Allah. Wa qalatin nar, dan berkata oleh neraka, ya Rabbi, wahai Tuhanku, lima khalaqtani, untuk siapa kau mencipta akan daku? Qala, Allah menjawab, likulli bakhilin wa mutakabbirin, bagi tiap-tiap orang yang pelit, wa mutakabbirin, dan orang yang sombong. Qalat, neraka bilang, ana lahuma, aku ridha bagi keduanya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian hadis wasiatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam lil Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, berbicara tentang surga dan neraka. Pada akhirnya manusia di dunia ini hanya mampir sesaat, tidak lama. Makanya pesan Nabi kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabilin, hendaklah engkau di dunia ini punya pemikiran engkau itu kaya perantau, orang ngontrak aja nggak lama, merantau yang bakalan pulang kampung, aw abiru sabilin, atau orang yang pelesir lewat yang tidak balik lagi. Maknanya kita di dunia nggak lama, sebentar, sampai ajal saja kita ada di dunia ini, nggak lama. Karena itu apa yang kita bisa bawa menuju akhirat, itulah manusia. Jangan kita nggak ada yang nggak dibawa, apa saja manfaatin. Semua kita dikasih modal sama oleh Allah, mau kiai, mau orang biasa,
mau pejabat, mau rakyat jelata, mau pedagang, mau karyawan, sama. Kita disuruh dagang oleh Allah, dikasih modal oleh Allah, sama, yaitu waktu 24 jam. Mau kiai 24 jam seharinya, sehari semalamnya, mau bukan juga sama. Maka waktu ini adalah nama lain umur. Umur itu gumpalan waktu. Waktu itu kayak gunungan es, dipakai habis, tidak dipakai juga habis. Dibawa ngaji mati, enggak ngaji mati juga. Benar enggak? Ujungnya manusia dua, cuman dua, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Ujungnya bisa ke surga, bisa ke neraka. Surga dengan segala keindahan Allah cipta yang luas, segala macam keenakan Allah kasih, itu surga. Pengen makan duren, nggak perlu ke pasar, sok aja ada di depan, udah nggak ada kulitnya, tinggal makan. Pengen makan sop, nggak perlu lama, begitu. Kalau saudara tidur di hotel, pencet doang tuh, itu langsung masuk kamar. Kayak begitu tuh surga, enak. Lain dengan neraka, biar kata hotelnya jangan pengen juga, enggak enak. Maka ketika surga dengan kenikmatan yang ada dicipta, surga sendiri kagum. Ini indah sekali. Walahum fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Di surga itu apa yang dipengeni ada, semuanya ada. Kata orang Jawa, surga itu suwarge, suwarge sepuasnya, apa juga ada di surga. Pengen makan rambutan rasa duren, ada. Yang kagak ada di dunia ada di surga. Maka ketika surga dicipta oleh Allah, kata Nabi sama Imam Ali, dongeng Ali, ini kajian kita malam hari ini. Ali, lamma khalaqallahul jannata qalat lima khalaqtani. Ketika surga telah dicipta oleh Allah dengan begitu banyak kenikmatan yang ada, orang pada rindu pengen masuk surga, enak di surga. Maka surga itu bertanya kepada Allah, kata surga, ya Rabb, lima khalaqtani, ay liman, untuk siapa aku ini dicipta enak kayak begini, cakep gini? Siapa yang bakal ngisinya, siapa? Kata Allah, enggak banyak, cuman 2 orang doang. Gede surga tuh enggak banyak, cuman 2 golongan doang yang berhak masuk surga. Siapa ya Rabb? Likulli sakhiyin wa taqi. Pertama, orang yang dermawan. Orang yang dermawan masuk surga. Dermawan. Jadi karena dermawan itu as-sakha'u syajaratun fil jannah. Dermawan itu nama pohon di surga, cabangnya menjulur ke dunia. Siapa orang yang dermawan bakal ditarik masuk surga. Dermawan, maka orang dermawan walaupun ibadah kurang tapi dermawan, ini dipuji, dipuji begitu. Jadi orang yang biasa dermawan
Ada orang tukang ibadah pelitnya 17 setan. Di mata Allah masih didemenin yang dermawan. Yang dermawan. Karena dia ahli surga. Sebab orang dermawan itu mengerti bahwa dirinya kasir Tuhan, dirinya kepanjangan tangan Tuhan untuk membantu hamba-hambanya. Orang yang dermawan itu berhak masuk surga. Kalau saudara dermawan, itu orang yang kita bagi itu kalau mau didongengin dalam dunia hukum, namanya suruh jadi pengacara kita. Orang yang kita bagi-bagi itu makanan, duit, apa aja, jadi pengacara. Ketika kita nanti di akhirat akan diadili oleh Allah, maka dia bakalan bilang, ya Rob, jangan masukin neraka. Dulu dia ngasih sarung sama saya, jadi saya rajin tuh ke Darul Ma'wa, sarungnya dari dia. Masa dianya masuk neraka, sayanya masuk surga? Ya Rob, masukin surga. Orang dermawan. Beruntung orang yang dermawan masuk surga. Ibadah kurang, tapi didemenin. Doa saja dari orang dermawan manjur. Kalau orang dermawan doa, ngangkat tangan, udah nggak pakai lama Allah kasih. Maka orang dermawan jangan macem-macem kita. Ngeri, takut dia doa, kata dia mampus. Itu orang dermawan. Itu hebatnya didemenin sama Allah. Orang dermawan. Maka surga itu khusus bagi mereka yang di dunianya demen berderma, walaupun dia miskin. Apatah lagi kalau dia kaya. Tergantung kita punya apa. Punya pisang, ya bagi tetangga atuh. Punyanya permen, bagi permen. Yang kita bisa apa kek? Berderma, berbagi. Jangan sampai tuh Jumat ada kotak amal lewat pura-pura merem, udah lewat melek aja. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada. Alhamdulillah. Jangan, isi insya Allah Ta'ala. Itu mata udah pakai remote aja, pura-pura zikir lagi. Subhanallah, 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 subhanallah. Merem-merem, matanya lirik dikit, kotak masih jauh kayak. Subhanallah. Sampai dia ganti zikiran. Begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas melek udah lewat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini enggak benar nih. Enggak benar. Berderma. Berderma. Karena berderma itu menyehatkan. Kalau kita makan mulu enggak penyakit. Penyakit enggak? Penyakit. Maka dermawan itu menyehatkan keuangan. Dalam perusahaan tuh ada namanya CSR. CSR itu layanan dermawan, layanan berbagi. Begitu. Kita juga punya kudu mampu seperak berderma ya, sebisa kita. Dermawan. Orang dermawan itu calon ahli surga, walaupun ibadahnya pas-pasan. Ibadahnya ya pas bandrol lah 17 rakaat, enggak lebih sama qobliyah ba'diyah gitu. Puasa Ramadan doang. Dermawan.
begitu, berderma aja, ngasih makan orang, makan, begitu, nggak apa-apa. Tapi saya nggak punya, kalau kayak orang-orang, nggak apa-apa, makanan ringan aja, kuaci, tahu kuaci nggak? Iya, nggak apa-apa. Baik, sebungkus banyak ya, iya, nggak apa-apa. Berderma semampu kita, sebab itu calon ahli surga, orang yang dermawan, orang yang berhak mendapatkan surga. Pertemuan sebelumnya dijelaskan, orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Karena memang salah satu calon ahli surga orang yang dermawan. Ada teman saya dermawan, namanya doang, gitu, harus sesuai, begitu. Berbagi sebisa kita, apakah yang kita bisa bantu. Kita nggak bisa bantu nih dengan duit, dengan tenaga, ngepel tuh masjid tuh, jangan sampai kasihan merbot tuh, udah kagak digaji diomelin mulu tuh merbot. Nggak tahu kalau di Darul Ma'wa, alhamdulillah enggak, cakep dah, begitu. Jangan sampai merbot, no, ada teh ayam, nggak usah pakai merbot, buang aja. Ngapa harus pakai merbot? Kan kita berderma dengan tangan kita, tenaga, berderma semampu kita. Sebab ad-din bid-dana, agama itu tegaknya dengan dana, begitu, dengan bantuan. Maka berderma itu menjadi calon penghuni surga. Sehingga di surga ada tulisan, orang pelit dilarang masuk. Itu di surga. Maka kita berderma aja sebisa kita lah, nggak apa-apa, sebisa kita, apa berderma, begitu. Makanya dari sini muslim tuh dididik, kalau bahasa kampungnya kaya, biar punya, begitu. Sebab dermawan tuh enak. Itu orang-orang miskin yang dibagi sama dia di dunia, kelak dia nggak bakalan masuk surga sebelum nyari yang dulu bantu dia. Kata si miskin tuh, kita bantu beras tiap minggu umpamanya, orang 10, ntar minggu besok dari RT anu 10 orang, ya 10 liter, 10 kilo, kita bagi lagi. Jumat berkah, bagi lagi. Itu yang kita bagi-bagi itu baris di pintu surga, nyari siapa dulu yang di dunia bantu dia. Kalau kita orangnya, maka dia bakal bilang, ya Rabb, jangan sampai dia masuk neraka. Saya ini ya Rabb bisa ibadah ini gara-gara dibantu dia. Tuh begitu saudara, begitu, bantu dia. Ini berderma, didemeni sama surga, orang yang dermawan. Jadi kalau ada Jumat tuh, kotak amal tuh, isilah gitu, isi. Cuman kita paham, harus ngerti, kalau cuman isinya gope, mau ngisinya ada adabnya. Jangan sampai kotak amal Jumat tuh kayak jalan tol kunciran, cepet, sekali berhenti pelentang, ngeganggu yang lagi tidur, kaget. Kasih bungkus koran, jadi biar nggak bunyi, nggak apa-apa, isi. Tapi Darul Ma'wa udah bagus, iya bagus juga sumbangan orang, bukan dari kita. Kalau kita kuburannya numpang aja sama dia, kan mendingan ya kan, enak kan. Kagak, kuburannya masing-masing, begitu. Ini dermawan, penting. Itu ahli surga, orang yang dermawan, ahli surga, nyelamatin, begitu, nyelamatin. Meski ibadahnya kurang,
Di kampung aja begitu, di kampung-kampung ada orang nih, mohon maaf, tukang mabok. Itu dibilangin, dia nih biar kata mabok, tapi masya Allah tukang bagi Indomie sama tetangga tuh dipuji. Padahal dia mabok tuh kan salah, ketutup kesalahannya dengan kebaikan yang dia lakukan. Dermawan, dermawan. Walaupun hasil terpaksa. Kalau kita enggak mau berderma, kadang sama Allah biar kita masuk surga dipaksa berderma. Ujuk-ujuk nyalon dewan aja. Lah kalau nyalon dewan kan nyari temen ya, gitu. Kadang teman sekolah, lu kan dulu main bola bareng seklub sama kita, begitu. Gua nih mau nyalon dewan, dia berbagi, begitu. Orang-orang mau naik ke Senayan naik puun, nggak jadi, begitu. Akhirnya sedekahnya dipaksa sama Allah, rugi. Mana kagak jadi karpet yang disumbang ke masjid diambil lagi. Ya Allah, ini kita harus berderma, latihan. 5 khalaqtani ya Rab, saya ini untuk siapa cakep kayak begini nih? Allah jawab, likulli sakhi, untuk orang yang dermawan. Kedua, wattaqi, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa surga. Takwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Takwa. Makanya Nabi menyampaikan dalam hadis yang lain, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku umat standar Nabi, umat Nabi, bukan umat ngaku-ngaku umat, tapi umat menurut Nabi. Semua umatku masuk surga kecuali yang ogah. Sahabat nanya, emang ada yang ogah? Ada. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang nurut sama saya, ngikuti apa yang saya sampaikan, dia berhak surga. Kalau enggak nurut, dia ogah sama dengan. Jadi saudara, yang kedua orang yang bertakwa. Maka dalam Al-Quran dijelaskan, uiddat lil muttaqin, telah disediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa, takwa tuh hurufnya ada 4. Takwa pertama takna, gitu. Tarkul maksiat, tak tuh, meninggalkan maksiat. Qaf, takwa. Qaf tuh artinya qanaah, gitu. Takwa tuh qaf, qanaah. Qanaah tuh menganggap banyak pemberian Tuhan meskipun sedikit, bersyukur dengan yang diberi oleh Allah meski sedikit. Orang yang nerimo apa adanya. Qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah, diterima apa kek, ini surga. Takwa. Wa itu namanya warok. Warok itu apik. Apik, orang yang apik, begitu. Apik, takwa, ujungnya alif, alif bengkok, alif. Begitu ulfah, menebarkan cinta kasih. Maka orang yang bertakwa, dia berhak masuk surga. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sayyidi ya Rasulullah, ara'aita in shallaitu as-shalawatil maktubah wa sumtu ramadana wa uhillul halala wa uharrimul harama a'adkhulul jannah? Qala na'am. Ya Rasulullah, saya pengen tanya, andai saya sholat pas bandrol 17 rakaat, tidak lebih tidak kurang,
Puasa Ramadan, saya enggak ngerjain yang haram, saya menghalalkan yang halal, saya makannya yang halal aja. Apakah dengan ibadah pas-pasan ini saya berhak dapetin surga? Qala na'am. Rasulullah menjawab, ya, surga. Takwa. Kalaupun solat-solat sunnah itu untuk meningkatkan derajat surga. Kalau tiket ke surga adalah solat wajib. Ini tiket ke surga, solat wajib 5 waktu gitu. Itu namanya tiket. Adapun solat sunnah, tahajud, duha, qobliyah, ba'diyah untuk mendapatkan ketinggian derajat surganya. Begitu saudara. Doa jadi penghuni surga, orang yang dermawan dan orang yang bertakwa. Moga Allah jadikan kita orang dermawan dan orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin, sehingga kita layak menjadi penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, ketika Allah nyiptain neraka dengan segala azab yang ada di neraka, makanan di neraka itu namanya zakum, minumannya namanya hamim. Apa itu zakum? Pohon berduri, kayak kaktus gitu, duri mulu isinya, duri. Itu makanannya. Kalau dimakan itu yang keluar bukan tapi ucusnya keluar semuanya, ucus-ucusnya ke bawah. Zakum namanya. Minumannya adalah hamim. Apa hamim tuh? Air panas, bukan, darah campur nanah yang mendidih. Itulah minuman neraka. Minumannya di neraka. Jadi kalau udah ngomong cerita neraka, enggak ada enaknya. Ada kafe, mau di kafenya kagak ada enak dah. Jangan diimpikannya. Neraka dengan serem ini serem, isinya mengerikan. Neraka nanya, ya Rabb, lima khalaqtani, ya Allah, yang kayak begini enggak enaknya ini untuk siapa? Neraka itu saudara apinya 70 kali lipat dari panas api dunia. Ini kompor gas itu 1/70. Begitu. Coba aja tangan kita ditaruh di situ. Kata kita panas, belum seberapa. Sebab 1/70 baru panasnya 70 kali lipat dari itu, dari api dunia. Badan kayak begini nih, dibakar neraka, hancur, balik lagi utuh, siksa lagi utuh, siksa lagi utuh. Begitulah di neraka. Maka karena itu neraka nanya dengan seremnya, mengerikan, ya Rabb, lima khalaqtani, ya Allah, untuk siapa saya ini? Kayak begini ngeri ini. Allah jawab, dua yang bakal ngisi. Likulli bakhil, untuk orang yang pelit. Orang yang pelit itu udah neraka. Biar kata tukang sholat, biar kata tahajudnya rajin-rajin, Senin Kamisnya rajin-rajin, tapi pelit, ndak bisa. Orang pelit, neraka. Pelit, orang pelit sama temennya yang pelit. Kita pelit, punya teman pelit. Kira-kira kita nih sama teman kita yang pelit demen apa gedek? Tuh, sesama orang pelit aja kagak demen. Tuh, sesama orang pelit
apalagi orang yang kagak pelit. Begitu, pelit. Ini neraka. Zaman dulu ada orang kaya pelit. Dulunya mah masih biasa-biasa, rajin sedekah. Pas sudah kaya pelit. Ada raja namanya Harun ar-Rasyid, raja dinasti Abbasiyah ke-6. Ini puyeng ngadepin orang nih, kaya pelitnya ampun. Bukan sedekah lagi udah nggak mau, zakat udah nggak mau, saking pelitnya. Bagaimana caranya ini? Dia ngundang Abu Nawas, Abu Nuwas benarnya mah. Orang kita nggak ngerti Abu Nuwas, habis Arab gundul udah sebaca-bacanya aja Abu Nawas, sampai disebut akal Bunawas, begitu. Begitu. Dipanggil nih Abu Nuwas oleh Raja Rasyid. Dia kaget. Dicegat oleh pengawalnya. Ini ada surat dari raja, suruh ngadep Raja Rasyid. Kata raja, Abu Nuwas, saya bingung ngadepin ada satu rakyat saya kenal masalahnya. Kenapa? Pelitnya 17 setan, pelit banget. Ini bagaimana dia biar dia dermawan? Caranya karena minta petunjuk sama Abu Nuwas. Abu Nuwas mikir, seret aja, masukin penjara, jeblosin. Kau kan raja. Bukan begitu juga, kalau cara begitu nggak usah manggil ente. Saya juga bisa timbang jeblosin, tapi bukan itu caranya. Kata Bu Nuwas, 3 hari dah saya merenung dulu bagaimana biar dia dermawan. Baik dah, pulang Abu Nuwas. Udah 3 hari balik lagi ke istana. Bagaimana? Kata Raja Harun ar-Rasyid, begini, saya yang mau ngasih saran, asal Tuan Raja ngikut sama saya, nggak protes. Kalau protes saya berat untuk menyampaikan saran ini. Iya nggak apa-apa, saya ikuti dan saya janji nggak bakal protes. Tuan Raja pakai baju yang compang-camping bareng sama saya. Kita datengin rumahnya. Mau ngapain? Ya kita pura-pura jadi pengemis. Jadi pakai baju compang-camping, bawa mangkok, bareng sama Bu Nuwas. Karena janji enggak protes, ya kudu nurut. Raja jadi pengemis juga. Diintip lah, kapan tuh si orang kaya pelit nih pulang dari dagangannya. Udah pulang, ketok pintu. Raja diem aja, yang ngomong Abu Nuwas. Kata Bu Nuwas, Bapak bagilah uang kepada kami ini, pengemis dandanannya. Kata dia, ora ada. Ya kalau nggak ada makanan kek. Kata dia, kagak ada. Begitu. Malah makin kencang ngomongnya. Roti kayak sepotong aja buat saya nih. Di rumah saya nggak ada roti. Ya kalau nggak ada roti lah air putih. Kan semiskin-miskinnya orang kan air putih mau punya ya kan. Pikir begitu Bu Nuwas. Air putih juga ora ada. Apalagi ente mau berubah jadi susu nih lagi. Kagak ada. Udah dibilang kagak ada. Begitu. Pergi. Kata Bu Nuwas, bilang begini, sabar Pak. Kalau model kayak Bapak nih susahnya luar biasa, duit nggak punya, nasi nggak ada, roti sepotong juga nggak punya, ampe air nggak punya. Mendingan Bapak ikut saya. Ngapain? Ngemis bareng-bareng.
Diajak apa? Ngemis, melotot, sembarangan, begitu. Gua punya, lah tadi kagak punya. Dilihatin, loh, Raja Harun ar-Rasyid di samping, lo ada tuan raja. Udah. Nangis tuh orang kaya. Iya, pas saudara ada punya, saya ini nggak tahu, nurutin hawa nafsu, pelit. Mulai sekarang saya taubat, saya mau berbagi. Saya ngeri takut diajak ngemis gitu, diajak ngemis. Itulah cerdasnya Abu Nuwas, menyadarkan orang yang kikir jadi dermawan lagi. Diajak ngemis, kata Raja Rasyid, cerdas otak lu, begitu. Emang Abu Nuwas tuh begitu kerjaannya. Jadi yang namanya neraka untuk siapa? Untuk orang pelit. Orang miskin pelit, jelek di mata agama, jelek, apalagi orang kaya. Begitu. Miskin, jangan. Mumpung dari miskin kita latihan berderma. Kita orang lahirnya menggenggam, pelit itu bawaan orok, dermawan itu hasil belajar. Mumpung kita masih miskin, belajar berderma. Jangan nurutin enggak punya mulu, jangan. Kita enggak mampu tuh Darul Ma'wa Isra Mi'raj, enggak mampu kayak orang-orang, juta, 2 juta, udah enggak apa-apa, 1000 perak, yang penting mampunya segitu kita. Jangan takut ditertawakan. Emang mampunya segitu, latihan. Jangan nggak latihan. Kalau kita miskin, latihan berderma. Nanti kalau udah kaya, udah pinter, berderma. Karena miskinnya udah belajar. Nih lihat, ini namanya belajar, ini pinter. Belajar, pinter. Kalau kita miskin belajar, berderma, nanti pas kaya udah pinter. Pinter apa? Berderma. Ini di bawah miskin nih, kalau saya cabut atau saya ganti dah, saya tukar contoh. Ini kalau, ini belajar. Miskin, kalau saya proyek goal, saya mau nyumbang Darul Ma'wa biar wakaf yang di samping masjid cepat rapi. Kalau alamat yang namanya baru kalau, nanti kalau dia kaya baru belajar, belum pinter, begitu, baru belajar. Makanya pura-pura budak pas kaya, begitu, karena baru belajar. Kayak anggota dewan kita, kalau gua jadi gua bantu, itu alamat. Kalau jadi kagak bakalan bantu. Emang juga pakai kalau masalahnya. Kita jangan pakai kalau. Itu mah ada orang berbagi, mau ngasih makanannya jeruk sama saudaranya, masukin di kantong kresek 7. Hatinya mulai ngomong, dah banyak amat, ambil lagi 2. Udah ambil 2, kayaknya nggak cukup, dia kan anaknya banyak, tambahin lagi 1. Kalau 6 kebanyakan kayaknya, ambil lagi. Begitu. Ada nggak yang model begini? Ya Allah, begitu. Ini nggak bener, ini nggak bener. Ya Allah, tuh dia kaya raya nggak mau. Makanya saya menganjurkan kepada kaum muslimin yang menjadi panitia kurban tuh, biar benar cara bagi kurban. Bagaimana biar benar? Jangan disamakan. Kalau orang kaya tuh dikasihnya 1 kilo,
maka yang miskin 2 kilo. Itu begitu aturannya. Kalau yang miskin tuh dikasihnya 1 kilo, yang kaya mah 2 on aja, 1/2 kilo gitu. Ini cara bagi daging kurban kalau pengen bener begitu. Jadi kalau yang miskin dikasih 1 kilo, yang kaya 1/2 kilo. Nanti si kaya ini protes, emang pejajaran. Apa itu pejajaran itu ya? Itu begitu. Pas pengurusnya ente doang nih emang sentimen sama gue. Masa gue dikasih 1/2 kilo, tetangga gue 1 kilo, yang bener aja lo bagi. Kita jangan marah, kita diam, biarin dia ngomel, nggak apa-apa, biar dia puas dulu. Udah rapi dia diam baru ngomong, Pak, sebetulnya nggak begitu, saya juga pengen baginya banyak. Niatan saya 5 kilo pengen baginya, Pak. Jadi kalau bapak ini pengen dibagi sama tetangga bapak, saran saya malamnya tahajud, baca kuliah sama kulhu. Abis salam doanya jangan bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Bapak bilang begini, ya Allah, ya Rabb, jadikan saya miskin kayak tetangga saya kasih sama begitu. Lah iya, kalau sama nih, si miskin 1 kilo, si kaya 1 kilo. Kaya mau udah kompor gas ada, tabung gas ada, minyak ada, tusukan ada. Si miskin nggak ada, namanya nggak proporsional, dibedakan. Kata si kaya, paling nggak sama lah. Begini Pak, kalau pengen banyak saya kasih 10 kilo, bapak ngorban. Ngapa udah kaya ngantri mulu, kagak mau ngorban, kaya masih demen ngantri mulu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Takut ada doa begitu. Kalau kita kaya ya ngorban, kalau ngorban dapatnya banyak, 1/3 dibagi, bener nggak? Lah itu mau kagak begitu. Ngorban, jangan enggak. Latihan. Kalau kita latihan tuh nantinya enak. Jangan pelit, jangan. Ada orang saudara dikubur, dibakar di alam kubur, dibakar, dikubur doang, belum di akhirat, pada gosong. Setiap api datang dia pakai sapu tangan ngelapin, kering lagi, sapu tangan ngelapin lagi, kering lagi. Api nih, sapu tangan. Ditanya, kenapa pakai sapu tangan? Saya seumur-umur hidup sedekah cuman sapu tangan doang. Sedekahnya enggak ada yang lain. Orang sodako itu bisa menolak panas kubur, berbagi. Maka dermawan ini latihan. Ketika neraka ditanya, untuk siapa aku dicipta? Untuk orang yang pelit. Orang yang pelit itu tempatnya neraka. Tinggal kita milih jadi orang pelit apa milih jadi orang dermawan. Dermawan. Nanti saya tanya sama ketua DKM, Jumat besok kotak amal dapat berapa? Begitu. Nih ngaji nih, saya bakal tanya nih sama Pak DKM kita, bakal tanya begitu saudara. Kedua, wa mutakabbir, orang yang sombong. Orang kaya sombong, jelek neraka. Orang miskin sombong, parah. Udah miskin sombong lagi dia. Begitu. Orang kaya sombong, orang sombong neraka. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak bakalan masuk surga orang yang dalam hatinya secuil kesombongan. Kita tidak boleh jadi orang sombong.
Bilal diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal di neraka tuh ada jurang, panasnya luar biasa, namanya Habhab. Nama jurangnya Habhab. Penjara paling luar biasa. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk orang yang sombong. Apa yang mau disombongin oleh kita? Kita ini asalnya dari mani, jijik. Yang di perut kita, yang kita keluarin di toilet itu jijik. Yang masih ada di perut jijik. Darah kita jijik. Yang keluar dari mata jijik, yang keluar dari kuping jijik, dari hidung jijik, keluar dari mulut ketika tidur jijik, jijik semuanya. Enggak ada yang layak kita sombongkan. Apa yang mau disombong? Segalanya pinjaman dari Tuhan. Maka orang yang sombong bakal masuk neraka. Kata Allah, tidak lebih dua doang orang yang sombong. Ama Allah sombong, enggak mau ibadah, yang sombong neraka. Apa kata neraka? Ana lahuma, ana lahuma, ana lahuma. Saya redha, saya bangga, saya senang bila orang yang di dunia sombong masuk ke dalam saya. Saya redha, saya bangga, saya puas bila orang yang pelit kau masukkan ke saya, jangan masukkan ke surga. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada akhlak buruk, pelit, sombong yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, dan Allah isi hati kita dengan akhlak-akhlak mulia semacam dermawan dan bertakwa, sehingga kita layak untuk mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang dijual itu bukan pohon, walaupun asalnya dari pohon tuh, rambutan yang ada di depan tuh. Asalnya rambutan yang di depan tuh dari pohon asalnya, tapi yang diambil manfaat adalah buahnya. Dermawan itu buah dari takwa. Begitu, buah dari takwa bakal melahirkan dermawan. Bakalnya begitu. Saking pentingnya akhlak dermawan. Sampai Nabi katakan, wala jahilun saqiyun khairun indallah minal abidil bakhili. Orang bodoh yang dermawan lebih mulia di mata Allah daripada orang alim tukang ibadah tapi pelitnya 17 setan. Begitu. Maka dermawan itu adalah satu garis yang diberikan catatan besar dari akhlak-akhlak mulia adalah dermawan. Enggak bakalan orang yang dermawan kemudian dia tidak diberikan ketakwaan oleh Allah. Sebab ini dermawan ketakwaan jiwa, disebut takwa sosial, dan ini adalah sesuatu yang paling banyak manfaatnya, ketakwaan sosial ini. Kurang lebih demikian. Allah a'lam.